Udara pagi masih segar ketika sekelompok pendaki memulai perjalanan mereka. Suara tawa dan semangat terdengar di sepanjang jalur pendakian. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Ardi yang penuh rasa ingin tahu dan semangat petualangan. Langkah-langkah kaki menapak tanah lembab, ranting patah, dan dedaunan bergoyang diterpa angin. Sinar matahari menyelinap di antara pepohonan tinggi, menambah kesan magis pada perjalanan itu. Ardi memandang ke arah puncak yang tampak samar dari kejauhan. Ada rasa bangga dan bahagia dalam dirinya. Seolah perjalanan ini adalah momen berharga yang akan selalu ia kenang. Ia tidak pernah menduga bahwa di balik tawa rombongan hari itu tersimpan sebuah perjalanan lain yang akan menguji ketahanan, keberanian, dan harapannya untuk hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah perjuangan Ardi di hutan belantara ini. Hutan itu selalu terlihat indah dari kejauhan, rindang, sejuk, dan penuh misteri. Bagi banyak orang, mendaki adalah sebuah pelarian dari hiruk-pikuk kota. Namun, bagi Ardi, pendakian kali ini akan menjadi perjalanan yang menguji bukan hanya fisiknya, tapi juga tekadnya untuk bertahan hidup. Pagi itu, rombongan pendaki memulai perjalanan dengan penuh semangat. Canda tawa terdengar di antara langkah-langkah kaki yang menapak jalur tanah basah. Ardi, dengan rasa penasaran yang membuncah, berjalan sedikit lebih lambat, menikmati tiap detail keindahan hutan. Ia tak sadar, jarak antara dirinya dan rombongan semakin melebar. Saat kabut mulai turun dan hutan kian sunyi, Ardi berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Tak ada lagi suara tawa atau langkah kaki yang mengiringi. Hanya suara angin yang berdesir di sela pepohonan. Dalam sekejap, Ardi menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia terpisah dari rombongan. Kini, di hadapannya terbentang hutan lebat tanpa arah. Tak ada peta, tak ada sinyal, dan tak ada teman. Yang tersisa hanyalah dirinya, keberanian, dan tekad untuk bertahan hidup di tengah belantara yang asing dan penuh misteri. Ardi awalnya ikut dalam pendakian bersama beberapa rekannya. Jalur pendakian cukup terjal, namun masih bisa diikuti. Mereka melewati jalur setapak, diapit pepohonan pinus yang menjulang. Sesekali terdengar kicau burung dan desir angin yang menenangkan. Namun, karena Ardi berjalan sedikit lebih lambat, ia semakin tertinggal di belakang. Saat ia menoleh ke depan, kabut mulai turun perlahan, menutupi pandangannya. Suara rombongan yang tadinya terdengar pun hilang, seolah ditelan hutan. Ardi berusaha mempercepat langkah, memanggil nama teman-temannya. Tapi tak ada jawaban. Semakin jauh ia berjalan, semakin asing jalur yang ia pijak. Rasa panik mulai merayap. Ia sadar, ia telah tersesat. Ardi mencoba tetap tenang. Ia duduk sebentar, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai mengingat pelatihan survival yang pernah ia baca. Malam akan segera tiba, dan ia harus memutuskan apakah tetap berjalan atau mencari tempat aman untuk berteduh. Ardi terus berjalan tanpa arah, berharap menemukan kembali jalur utama atau suara teman-temannya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah suara hutan, ranting patah, desir angin, dan burung hutan yang terdengar jauh. Langkahnya makin berat. Sinar matahari yang tadinya menerobos dedaunan, kini semakin redup karena kabut tebal dan awan gelap. Hutan terasa asing, seakan menelannya hidup-hidup. Rasa panik perlahan menyerang. Napasnya mulai tersengal. Namun, Ardi sadar jika ia terus panik, ia akan semakin tersesat. Ia berhenti, mencoba mengatur napas, lalu duduk di dekat sebuah pohon besar. Perutnya mulai keroncongan. Ia membuka ransel. Hanya ada sedikit bekal roti, air minum, dan peralatan sederhana. Dalam hati ia bergumam, "Aku harus bertahan. Sekecil apapun harapan, aku tidak boleh menyerah." Di tengah kesunyian itu,
Tiba-tiba terdengar suara ranting patah tidak jauh darinya. Ardi terdiam. Tubuhnya menegang. Ia menoleh ke arah suara. Namun yang terlihat hanya bayangan samar di balik pepohonan. Entah binatang atau sesuatu yang lain. Hutan kini bukan hanya tempat ia tersesat, melainkan ujian besar bagi keberaniannya. Langkah Ardi terasa berat. Perutnya mulai kosong, tenggorokannya kering, sementara matahari bergerak semakin tinggi, menambah tekanan panas yang membuat keringatnya bercucuran. Hutan itu terasa begitu asing, seolah-olah setiap arah adalah jalan buntu. Namun, di tengah keputusasaan itu, telinganya menangkap sesuatu. Suara samar, seperti aliran air. Ardi menegakkan tubuhnya, berusaha mendengarkan lebih jelas. Suara itu datang dari arah timur, berulang, bergemuruh kecil di antara pepohonan. Air, itu pasti sungai, bisiknya dengan suara parau. Dengan sisa tenaga, ia mengikuti arah suara itu, menyibakkan renting-renting yang menghadang jalannya. Setelah berjalan cukup jauh, matanya akhirnya menangkap kilauan cahaya, pantulan air di bawah sinar matahari. Sebuah sungai kecil, jernih dan mengalir tenang, terbentang di hadapannya. Ardi berlari kecil, lututnya hampir lemas, lalu berlutut di tepi sungai. Ia menciduk air dengan kedua tangannya dan meneguknya rakus. Meski sempat ragu, apakah air itu aman? Dinginnya air mengalir, melewati tenggorokannya, memberi rasa lega yang tak tergantikan. Di sekeliling sungai, terlihat jejak-jejak hewan, kaki rusa, babi hutan, bahkan jejak kecil seperti milik kera. Ardi sadar, tempat ini menjadi titik penting bagi banyak makhluk di hutan. Itu berarti dua hal, sumber makanan dan bahaya yang lebih besar. Sambil mengatur napas, Ardi menatap arus sungai yang terus mengalir. Ada secercah harapan di matanya. Meski hutan ini begitu menakutkan, kehidupan masih ada di sekitarnya. Dan jika ada kehidupan, ada kemungkinan untuk bertahan. Namun ia tahu, ini baru permulaan dari perjuangan panjang. Matahari mulai tenggelam perlahan di balik pepohonan raksasa, meninggalkan semburat jingga yang perlahan memudar menjadi gelap. Ardi merasakan hawa dingin mulai merayap ke kulitnya. Ia tahu, malam pertama di hutan akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Dengan ranting dan dedaunan kering yang ia kumpulkan, Ardi mencoba membuat tempat berlindung sederhana di dekat sungai. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang tak terbendung. Suara-suara malam mulai muncul, serangga berderik nyaring, suara burung hantu yang menyeramkan, dan sesekali terdengar geraman samar dari kejauhan. Ardi berusaha menenangkan diri, menyalakan api kecil dengan batu yang ia temukan. Api itu kecil, tapi cukup memberi rasa aman. Ardi duduk meringkuk di dekat api, menatap nyalanya yang berkelip. Perutnya masih lapar, tapi air yang ia minum dari sungai memberinya sedikit tenaga. Dalam hati ia berbisik, "Aku harus kuat. Besok aku harus menemukan jalan keluar." Namun, setiap kali ranting patah di kegelapan, jantungnya berdegup kencang. Malam itu terasa panjang, dan Ardi hanya bisa berdoa agar dirinya selamat hingga fajar tiba. Pagi hari menyapa, sinar matahari menembus dedaunan lebat hutan. Ardi terbangun dengan tubuh pegal dan perut yang semakin lapar. Ia sadar, bertahan hidup bukan hanya tentang melawan rasa takut, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan dasar, makanan, dan air. Ardi memutuskan untuk berjalan lebih jauh dari tempat ia bermalam. Ia menandai jalan dengan ranting agar tidak tersesat lebih dalam. Dalam perjalanan, ia menemukan buah-buahan liar. Namun, ia ragu apakah buah itu aman untuk dimakan. Ia mengingat pelajaran yang pernah ia baca. Hindari buah berwarna mencolok yang tidak dikenal, karena bisa beracun. Akhirnya, ia memilih daun muda dan umbi liar yang masih bisa dimakan. Sore harinya,
Ardi berhasil membuat jebakan sederhana dari ranting dan tali kecil yang ia bawa dari tas pendakian. Ia berharap bisa menangkap hewan kecil seperti burung atau kelinci hutan. Meskipun jebakan itu belum berhasil, ia merasa ada harapan baru. Malam menjelang, dan suara hutan semakin riuh. Ardi kembali ke api kecilnya. Kali ini ia lebih tenang. Meski rasa lapar masih menggerogoti, ia tahu setiap hari adalah perjuangan. Tetapi setiap hari juga memberinya pelajaran untuk bertahan hidup. Ardi berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat, aku harus bisa keluar dari sini. Langit yang sejak sore mendung, akhirnya pecah. Hujan deras turun tanpa ampun, membasahi hutan belantara. Ardi yang baru saja menyalakan api unggun, panik saat melihat api kecilnya padam tersapu air. Dengan cepat ia berlari mencari tempat berteduh. Akhirnya menemukan celah di bawah akar besar pohon beringin yang menjorok keluar. Di sana, tubuhnya menggigil, pakaian basah kuyup, dan udara semakin dingin. Ardi merapatkan tubuhnya sambil berusaha menahan rasa lapar yang mulai menusuk perut. Namun, hujan bukan satu-satunya tantangan. Dari kejauhan, terdengar suara auman samar. Suara binatang buas. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia berusaha menahan napas, takut binatang itu mendekat. Malam itu menjadi malam penuh ujian. Ardi sadar, bertahan hidup bukan hanya tentang makanan dan api, tetapi juga tentang menghadapi rasa takut, alam liar, dan ancaman dari binatang yang tak pernah bisa diprediksi. Meski begitu, ia tidak menyerah. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku harus kuat. Aku harus bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup." Hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah dan dedaunan yang meneteskan air. Ardi keluar perlahan dari persembunyiannya di bawah akar beringin besar. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia tahu ia harus terus bergerak. Di tanah becek, ia melihat jejak kaki asing, lebih besar dari jejak kakinya sendiri, menancap dalam di tanah yang berlumpur. Ada juga bekas cakar di batang pohon yang tingginya hampir sepinggangnya. Jantung Ardi berdegup kencang. Itu bukan jejak manusia. Ia berusaha tetap tenang, tapi rasa waspada makin menguat. Setiap ranting patah di kejauhan membuatnya menoleh cepat. Semakin dalam ia berjalan, semakin ia menyadari bahwa hutan ini bukan hanya penuh tumbuhan, tetapi juga dipenuhi penghuni liar yang siap menyerang kapan saja. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah pondok kayu tua yang sudah hampir roboh, tersembunyi di balik semak lebat. Atapnya bolong, dindingnya rapuh, tapi jelas pernah ada orang yang membangunnya. Hatinya bercampur antara lega dan curiga. Apakah tempat ini bisa dijadikan perlindungan atau justru jebakan? Ardi menimbang-nimbang dengan napas berat, diiringi suara hutan malam yang kembali menggaung menyeramkan. Ardi akhirnya memutuskan masuk ke pondok kayu tua itu. Pintu rayot berderit keras saat ia dorong, menimbulkan gema menyeramkan di tengah sunyi hutan. Di dalam, ruangan kecil itu gelap dan berdebu, hanya ada meja kayu patah dan tungku tua berkarat. Aroma lembab bercampur dengan bau kayu lapuk memenuhi udara. Malam mulai turun, suara hutan berubah semakin menakutkan. Jeritan burung malam dan lolongan serigala terdengar dari kejauhan. Ardi menyalakan sisa batang korek api terakhir yang ia punya, lalu membakar sedikit ranting kering yang ia temukan. Berusaha membuat api kecil di sudut ruangan. Di balik cahaya api yang berkelip, bayangan-bayangan menari di dinding pondok, seolah ada makhluk lain yang menemaninya. Jantung Ardi berdegup kencang, namun ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu malam ini akan sangat panjang. Dari luar, terdengar suara ranting patah. Ardi menahan napas, menatap ke arah pintu yang tak bisa terkunci dengan baik. Ada sesuatu di luar pondok, entah binatang buas atau sesuatu yang lebih mengerikan. Dengan senter kecil yang sudah redup, ia menyorot jendela pecah di samping. Sekilas,
Ia melihat dua mata berkilat dalam kegelapan, menatapnya tajam. Ardi segera mundur, menggenggam kayu patah sebagai senjata. Malam pertama di pondok tua itu menjadi ujian baru bagi nyali dan ketenangan Ardi. Malam semakin larut, Ardi berusaha memejamkan mata di dalam pondok tua itu. Tetapi suara-suara aneh terus mengganggu. Sesekali terdengar lolongan panjang dari kejauhan. Sesekali pula terdengar ranting patah, seperti ada yang mendekat. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari luar pondok. Ardi segera menggenggam kayu patah yang ia jadikan senjata. Nafasnya memburu. Pintu rayot pondok bergoyang, seolah ada sesuatu yang mencoba membukanya. Namun yang muncul bukan binatang buas, melainkan seorang lelaki tua, berambut kusut dan berjanggut panjang. Bajunya kompang kemping, matanya tajam, namun ada keteduhan yang aneh. Jadi, akhirnya ada orang juga yang nyasar ke sini, kata lelaki itu dengan suara berat. Ardi kaget, antara lega dan takut. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Surya, seorang pertapa yang sudah lama memilih hidup di hutan. Ia tahu setiap jalur, setiap sumber air, bahkan tanda-tanda bahaya yang mungkin datang. Ardi, meski ragu, akhirnya membuka diri. Ia menceritakan bahwa dirinya terpisah dari rombongan pendaki dan kini berusaha bertahan hidup. Ki Surya mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Kalau kau ingin keluar dari hutan ini, kau harus mengikuti caraku. Tapi ingat, hutan ini bukan hanya tentang binatang liar. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia." Malam itu, Ardi mendapat sedikit kehangatan dari api yang mereka buat bersama. Meski masih penuh misteri, ia merasa sedikit lebih aman bersama Ki Surya. Langkah Ardi semakin berat. Setelah berhari-hari di hutan, tubuhnya lelah, pikirannya nyaris runtuh. Namun ia masih mengikuti petunjuk Ki Surya yang berkata bahwa jalan keluar sudah semakin dekat. Malam itu, langit menghitam pekat, angin berhembus kencang, dedaunan berdesir seperti bisikan. Tak lama kemudian, badai malam datang, petir menyambar, hujan deras mengguyur, dan suara binatang hutan terdengar mengerikan. Ardi mencari tempat berteduh di bawah tebing kecil. Namun, rasa takutnya semakin besar. Di kegelapan, ia mendengar suara-suara asing, bisikan samar, langkah kaki yang tak terlihat, dan tangisan anak kecil dari jauh. Hatinya bergetar, antara nyata atau hanya ilusi. Ardi memejamkan mata, mengingat pesan Ki Surya. Hutan ini akan menguji hatimu. Jangan kalah oleh bayangan ketakutanmu sendiri. Jika kau bertahan, esok cahaya akan menuntunmu keluar. Dengan sisa keberanian, Ardi menyalakan api kecil, meski hujan deras mencoba memadamkannya. Api itu hanya secercah, tapi cukup untuk memberi kehangatan dan rasa aman. Ia menggigil, berdoa dalam hati, memohon kekuatan. Badai terus menggila sepanjang malam. Sesekali ia melihat bayangan hitam melintas di balik pepohonan. Tetapi ia memilih untuk tidak lari, tidak menyerah. Menjelang fajar, hujan mulai reda. Dari celah pepohonan, cahaya matahari muncul perlahan. Kabut menipis, dan untuk pertama kali sejak lama, Ardi melihat jejak jalan setapak yang jelas. Hatinya bergetar, ini mungkin jalan keluar yang dijanjikan Ki Surya. Ia bangkit dengan tubuh lemah, tapi semangat yang menyala. Malam penuh teror itu telah menguji keteguhan jiwanya, dan ia berhasil melewatinya. Kini, cahaya harapan benar-benar ada di depan mata. Fajar perlahan menyingkap kabut yang menggantung di sela pepohonan. Setelah semalam bertarung dengan badai, tubuh Ardi masih terasa lelah. Namun, semangatnya kembali menyala. Kakinya melangkah mantap, mengikuti jalan setapak yang kini terlihat lebih jelas. Suara burung pagi menggantikan lolongan misterius malam, seolah hutan menyambutnya dengan ramah. Di kejauhan, ia mendengar gemericik sungai yang semakin keras. Dengan
penuh harap. Ardi berlari kecil menyusuri jalur itu, hingga akhirnya menemukan aliran sungai besar dengan jembatan kayu yang terlihat kokoh. Senyumnya merekah, karena itu tanda peradaban tidak jauh lagi. Ardi menyeberangi jembatan, dan tak lama kemudian, ia melihat sekelompok orang desa yang tengah beraktivitas di ladang. Tubuhnya gemetar. Kali ini bukan karena takut, tapi karena rasa lega yang tak terbendung. Para warga terkejut melihatnya, lalu segera menolong, memberi makanan hangat, serta mendengar kisah perjuangannya. Hari itu, Ardi sadar satu hal penting. Hutan bukan hanya tempat ujian, tapi juga guru. Ia belajar arti kesabaran, keberanian, dan harapan yang tak pernah padam. Dengan tatapan mantap, ia berjanji dalam hati, perjalanan ini akan selalu ia kenang. Bukan sebagai kisah kesesatan, tapi sebagai bukti bahwa manusia bisa bertahan dan bangkit di tengah segala rintangan.